Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'da. Ikhwani fillah rahmatullahi alaikum, peserta kuliah Ulumul Quran yang berbahagia. Mari kita mulai pertemuan kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi-materi kita dalam Ulumul Quran ini ada 5 kali pertemuan. Yang pertama, muqaddimah Ulumul Quran. Pertemuan hari ini insyaallah akan menyampaikan pengantar ilmu Ulumul Quran, ilmu Al-Quran. Dan yang kedua, Al-Quran, wahyu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Ijazul Quran, kemukjizatan Al-Quran. Yang keempat, Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Dan yang kelima, Nahjul Quran fid dakwah, manhaj Al-Quran di dalam dakwah. Ikhwani fillah rahmatullahi alaikum. Muqaddimah Ulumul Quran pada kali ini akan membahas iman pada Al-Quran, pengertian Al-Quran, nama-nama Al-Quran, perbedaan antara Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau kita mau membuktikan bahwa Al-Quran itu benar-benar dari Sang Pencipta, maka kita harus tahu fakta Al-Quran yang pasti itu apa. Bahwa Al-Quran itu pasti berbahasa Arab, ya kan? Tidak ada Al-Quran yang tidak berbahasa Arab. Kalau ada Al-Quran yang bukan bahasa Arab, berarti bukan Al-Quran. Itu terjemahan dari Al-Quran. Iwan fillah rahmatullahi alaikum. Sehingga kemudian ada 3 kemungkinan Al-Quran itu, karena dia berbahasa Arab, dia karangan bangsa Arab. Kemungkinan begitu kan. Kemudian yang kedua, kalau bukan karangan bangsa Arab, karangan Muhammad. Ya, karangan Muhammad. Karena yang membawa Muhammad juga. Nah, kemungkinan ketiga, ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita uji ketiga kemungkinan ini, mana yang batil, mana yang sahih. Kita uji masing-masing, kita buktikan secara rasionalitas kita bahwa kita iman pada Al-Quran itu dengan metode berpikir yang benar, bukan sekedar ikut-ikutan. Yang pertama, Al-Quran karangan bangsa Arab. Bahkan Al-Quran menantang bangsa Arab agar membuat yang semisal Al-Quran. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim misli. Kalau kalian ragu-ragu pada apa yang telah aku turunkan pada Muhammad, fa'tu bi suratim mim misli, maka datangkan satu surah yang semisalnya. Ini di awal-awal surah Al-Baqarah kan juga ada ayat ini. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim misli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Bahkan Allah juga menantang orang-orang Arab, orang-orang Quraisy waktu itu, agar mendatangkan syuhada'akum, teman-temannya, bisa bekerja sama dengan yang lain untuk membuat Al-Quran semisal. Ya, dan itu dilakukan juga oleh mereka. Tetapi mereka tidak mampu melaksanakan, membuat yang Al-Quran tandingan itu. Walan takwa, bagaimana? Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa illam taf'alu walan taf'alu, bahkan pakai lan ya. Fa illam taf'alu, kalau kamu tidak bisa melaksanakan, walan taf'alu, dan selamanya kamu nggak akan bisa melaksanakan. Fatakun narol lati waqudun nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, fatakun narol lati, takutlah pada api neraka yang bahan bakarnya dari fatakun narol lati uiddat lil kafirin. Fatakun narol lati waqudun nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya dari manusia dan hijarah, dari batu-batu yang disiapkan untuk orang-orang kafir. Nauzubillah min dzalik. Itu pasti batil bahwa Al-Quran itu karangan bangsa Arab. Kemudian yang kedua, kita uji.
Kalau Al-Quran itu bukan bangsa Arab, bukan berasal dari bangsa Arab, padahal dia berbahasa Arab, maka dia dari Muhammad. Itu tidak mungkin juga. Mengapa? Karena bangsa Arab yang banyak saja nggak mungkin mendatangkan Al-Quran, apalagi Muhammad hanya satu orang bangsa Arab. Nggak mungkin. Apalagi kemudian kalau kita pelajari betul, beda antara bahasa Al-Quran dengan bahasa hadis. Belum lagi Rasulullah itu ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Bagaimana kemudian bisa melahirkan Al-Quran? Bisa menciptakan Al-Quran? Tidak mungkin. Maka hanya ada satu kemungkinan yang tersisa, bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah, Al-Quran itu kalamullah, Al-Quran itu mukjizat. Datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang benar. Iwani fillah rahmatullahi alaikum. Kalau kita baca ta'rif Al-Quran, ya ba'du ulama il-lughah anna kalimatul Quran hiya masdarun ala wazni fulanun kal ghufran wa syukran. Wa huwa mahmuzul lami min qara'a yaqra'u qira'atan wa qur'anan. Yakni tala yatlu tilawatan. Jadi Al-Quran itu menurut sebagian ulama bahasa adalah masdar, ya, Al-Quran, dari kata qara'a yaqra'u qira'atan qur'anan, yang artinya tala yatlu tilawatan, membaca. Waqad warada bihadzal makna fi qouli ta'ala, sebagaimana di dalam Al-Quran sendiri disebutkan surah Al-Qiyamah ayat 16 sampai 18, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'anah, ya kan? Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Jadi bacaan, Al-Quran itu bacaan. Ini disebutkan sendiri oleh Al-Quran di surah Al-Qiyamah ayat 16 sampai 18. Iwani fillah rahmatullahi alaikum. Dzahaba Syafi'i wa rajaha qaulu Suyuti ila anna Al-Quran alamun ghairu mustaqin, isim alam. Jadi Al-Quran itu isim alam, bukan mustaq, ya. Bahwa ismun di kitabillahi mislu sa'il kutubil samawi. Jadi nama salah satu kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya. Dalam hal ini Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad arafa ulama'ul usuli wal kalami wa ghairihim Al-Qur'ana bi ta'rifatin katsiratin. Minhum musahab wa minhum mukhtasar. Wa kilahuma lam yuhaddid at-ta'rif tahdidan syadidan. Wa sanu hadhi ta'arif wa qawamuha qaulul qail innal qur'ana huwa kalamullahil mu'jiz al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-manqulu tawaturan wal muta'abbadu bihi tilawatan. Jadi ulama-ulama usul fikih, ulama-ulama mutakallimin dan yang lain-lain, mereka telah mendefinisikan Al-Quran dengan definisi yang banyak. Ada yang panjang, ada yang pendek, ya, ada yang yang detail, ya, ada yang juga yang ringkas. Masing-masing tidak membatasi definisi dengan batasan yang saklek. Dan ada satu definisi yang paling baik, yaitu Al-Quran itu kalamullah, al-mu'jiz, al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, al-manqulu tawaturan wal muta'abbadu bihi tilawatan. Jadi Al-Quran memiliki nama-nama. Di antara nama-namanya adalah Al-Kitab, Az-Zikr, Al-Furqan, At-Tanzil. Nama-nama Al-Quran ini Al-Quran sendiri yang memberikan. Ya, misalnya Alkitab disebutkan di dalam Quran surah Al-Ahqaf ayat 1-2. Hamim tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Az-Zikr di Quran surah Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Al-Furqan ayat 1, Al-Furqan. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Al-Furqan, ya. Terus At-Tanzil di Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 193. Wa innahu latanzilu rabbil 'alamin
nazala bihi ruhul amin. Jadi nama-nama Al-Qur'an selain Al-Qur'an itu sendiri ada nama Alkitab, Az-Zikr, Al-Furqan, At-Tanzil, itu semua disebutkan di dalam Al-Qur'an berdasarkan pemberitaan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun nama-nama selain itu ya itu kategori sifat-sifat ya, misalnya Mubarak, Yasin, ya Al-Majid, Al-Hakim dan lain sebagainya, itu sifat-sifat saja. Iwani fillah rahmatullahi alaikum. Selanjutnya kita akan membedakan antara Al-Quran dengan Al-Hadis. Kalau Al-Quran bahasa dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hadis maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, bahasanya dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kalau Al-Quran, periwayatan Al-Quran harus lafaz dan maknanya. Meriwayatkan Al-Quran harus lafaz dan maknanya. Sementara hadis boleh diriwayatkan maknanya saja. Kalau Al-Quran itu mukjizat, kalau hadis bukan mukjizat. Kalau membaca Al-Quran dihitung ibadah, membaca hadis bukan dihitung ibadah, kecuali ada niat untuk ibadah. Ya, kalau membaca Al-Quran meskipun tidak diniati otomatis ibadah. Ya, itu. Tapi kalau membaca hadis enggak. Iwani fillah rahmatullahi alaikum. Lalu perbedaan hadis qudsi dengan hadis nabawi. Sebuah hadis terkadang disandarkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang kemudian disebut hadis nabawi. Terkadang ada juga yang disandarkan kepada Al-Quds yang kemudian disebut hadis qudsi, disandarkan pada Allah Subhanahu wa taala. Contoh periwayatan hadis qudsi misalnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih. Qala Allah taala, jadi ini firman Allah, tapi bukan Al-Qur'an, lafadznya itu dari Rasulullah, bukan dari Allah. Meskipun maknanya tetap dari Allah ya. Karena hadis nabawi juga begitu, maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, meski lafadznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah taala fi ma rawahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya ya. Itu contoh periwayatan hadis qudsi. Jadi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, misalnya begitu. Kalau periwayatan hadis nabawi berhenti sampai Rasulullah saja. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam titik bla bla bla, bunyi hadisnya begini. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, misalnya. Atau inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hadza gitu. Jadi ada kola-kolanya itu kalau hadis qudsi bablas sampai Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau hadis nabawi berhenti sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semata. Baik, wallahu alam bisawab. Itu yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.